Maka kalau ini menyambut bulan suci Ramadan, menyongsong dekatnya hilal, memang itu satu kesatuan. Ramadan hanya akan punya arti dan makna yang sesungguhnya jika di tengah-tengah kita ada seorang pemimpin yang menjaga amal-amal kita. Seorang khalifah tidak hanya mengurusi urusan agama dan akhirat, tapi juga adalah mengurusi urusan dunia kita. Khilafah adalah sistem yang berfungsi untuk menerapkan syariat Islam, memastikan agama ini terjaga dengan baik, dan juga menjamin dan memastikan kesejahteraan kehidupan dunia kaum muslimin juga terjaga. Khilafah tegak nggak akan pernah ada kasus pagar laut dipagar coba ya. Kalaupun mereka nanti bisa pagar udara pun akan dipagari. Saking rakusnya mereka itu. Duit sudah ribuan triliun masih sudah. Dunia jika dikejar memang tidak akan ada batas akhir. Semakin dikejar semakin jauh, semakin dikejar semakin jauh, semakin dikejar semakin jauh. Maka mengejar dunia tidak akan pernah ada akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini harus dijadikan sebagai sebuah momentum untuk membangun kesadaran umat bahwa Ramadan kita tidak akan berarti banyak jika hidup kita masih dengan sistem seperti yang sekarang, sistem kapitalis sekuler. Maka kita menjadi semua harus secara bersama-sama bersinergi membangun kekuatan umat sehingga umat kembali sadar suatu saat nanti kita tidak lagi mengatakan menyongsong tegaknya khilafah, tapi menyambut datangnya seorang khalifah. Ini kan kalau menyongsong kayaknya masih lama ya. Kalau menyambut kan sebentar lagi. Menyongsong belum pasti nih kapan. Suatu saat kita rindu menyambut Ramadan dengan menyambut datangnya seorang khalifah. Nah itu baru mantap itu. Saya tadi itu dapat video, ada seorang sih mengatakan, saya yakin 3 bulan lagi Imam Mahdi akan turun. Kalaupun tidak, maka tidak akan lebih dari 3 tahun. Khilafah pasti tegak. Ada yang sampai. Dasarnya apa? Di samping dengan hadis Nabi yang begitu banyak dibahas, menurut dia hari akhir bulan-bulan terakhir ini begitu banyak orang-orang soleh, ulama-ulama yang alim yang bermimpi bahwa Islam akan segera kembali. Oleh karena itu janji Allah ini, janji Rasul akan membuat kita menjadi semakin penuh semangat. Tanpa janji saja kita semangat, apalagi dengan janji. Orang dijanji saja oleh para caleg yang setiap mereka caleg itu bohong, kita masih percaya. Janji Allah dah pasti akan ditunaikan. Tidak ada keindahan kehidupan di dunia ini kecuali adalah keindahan yang dijanjikan Allah SWT. Tidak ada masalah di dunia ini. Masalah kita nanti adalah di akhirat kelak. Semua masalah di dunia adalah masalah yang sepele. Oleh karena itu janganlah menjadikan dunia penghalang untuk meraih sesuatu yang lebih besar di sisi Allah SWT, yakni surga. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kesimpulannya ini mesti ada biaya yang di belakang akan menyempurnakan bahwa mari kita jangan biarkan umat terus menikmati Islam secara parsial. Yang setelah mereka puasa, setelah mereka qiyamul lail, setelah mereka tarawih, seolah-olah sudah tidak ada lagi kewajiban yang lain. Justru kewajiban yang lain itu jauh masih lebih banyak, lebih besar. Yakni bagaimana kita kembali menghadirkan sebuah sistem yang akan menjaga agama ini secara keseluruhan dan sekaligus akan menjamin kesejahteraan kehidupan seluruh kaum muslimin dengan syariat Allah Subhanahu wa taala
dan tidak ada yang lain kecuali kembali dengan tegaknya khilafah. Takbir. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, tidak perlu lama-lama. Semoga bermanfaat. Wallahu minkum.